بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai halaqahnya. Insyaallah taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifatul huruf, ya, tentang sifatul huruf. Kemudian setelah pembahasan sifatul huruf, maka selanjutnya kita akan membahas tentang eh, tebal tipis, ya, tebal tipis. Baik. Silakan dipersiapkan buku tulisnya. Nah. Kita mulai insyaallah. Baik. Kemarin kita sudah bahas tentang sifatul huruf. Ya, sedikit kita murajaah. Maka sifatul huruf itu terbagi menjadi dua. Ya, ada sifat, ya, yang selalu ada bersama huruf, ya, dan ada yang sifatnya itu kadang ada dan kadang tidak ada, atau datang dan pergi. Ya, ditunggu sebentar, Afwan. Baik. Ya, kemarin kita telah membahas ada sifat lazimah namanya, dan ada sifat aridah. Nah, sifat lazimah adalah sifat yang selalu membersamai huruf. Bagaimanapun keadaannya atau kondisinya. Adapun sifat aridah yaitu sifat yang terkadang ada dan terkadang tidak ada. Baik. Di sifat lazimah, ya, kita juga tahu di sini ada sifat atau sifat lazimah terbagi menjadi dua, ya. Ada sifat yang memiliki lawan, memiliki lawan. Ada yang tidak memiliki lawan. Tidak memiliki apa? Lawan. Nah, sifat yang memiliki lawan, sifat yang memiliki lawan itu, ya, pembagiannya ada 5, ya. Ada 5 sifat. Ya. Nah, sedikit Anda hapus dulu.
Baik. Memiliki lawan. Memiliki apa? Lawan. Yang pertama, yaitu sifat yang berkenaan tentang nafas. Tentang apa? Tentang nafas. Tentang nafas ini ada apa? Ada sifat apa? Hamas dan hamas dan apa? Nah, Jahar Ustaz. barakallahu fiik. Nah, ini antum diperhatikan ya. Urutannya biar bisa nanti apa namanya? Mengidentifikasi huruf ya. Yang kedua, suara ya. Suara ada apa? Ada syiddah, ada syiddah dan ada apa? Rikhwa. Rikhwa Ustaz. Nah, di tengah-tengah antara kedua syiddah, antara syiddah dan rikhwa ada tawassut. Ada tawassut. Nah, yang ketiga tentang lidah. Apakah lidahnya terangkat atau rendah ya? Di sini ada apa? Istifal. Apa? Ada apa? Isti'la dan Dan istifal. nah, isti'la kebalikannya istifal. Nah, keempat tentang aula lidah. Aula tengah lidah. Maka di sini ada apa? Itbaq dan apa? Infitah ya. Infitah. Infitah. Takhir itu tentang jauh atau dekat. Jauh atau dekat bisa juga diartikan dengan atau diistilahkan dengan mudah dan sulitnya. Tapi kita pakai istilah jauh atau dekat. Maka di sini ada sifat apa? Ismat Idlaq. dan idlaq. Baik. Nah, ini adalah sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Sifat-sifat yang memiliki apa? Lawan kata. Lawan. Nah, maka ya, kita harus paham atau kita harus menghafal ya. Karena tidak ada cara lain kecuali kita menghafal begitu. Yaitu yang pertama tentang nafas, ada hams dan jahar. Ada dari apa namanya? Yang kedua ada tentang suara, ketiga tentang lidah, empat tentang aula tengah lidah, ya, kelima tentang apa? Tentang jauh dan dekat. Baik, kita praktek sedikit. Kita praktek ya. Kita pakai huruf, misalkan huruf kho ya. Huruf apa? Huruf kho misalkan. Kita praktek di sini. Baik. Lihat, huruf kho. Maka caranya adalah kita turunkan sifat huruf kho ini ya, berurutan dari nafas, kemudian suara, lidah, aula tengah lidah, kemudian jauh atau dekatnya. Faham ya? Jadi jangan lompat-lompat, jangan langsung poin 5 misalkan atau poin 4 ya. Kita dari 1 sampai ke 5. Tapi huruf kho dari nafasnya, apakah dia hamas atau jahar? Huruf kho hamas atau jahar? Hamas Ustaz. Hams. Mumtaz. Hams ya. Karena apa? Karena hams hurufnya apa? Fahathahu syakhsun Sakit. Maka kho itu hams, tidak jahar. Maka huruf kho pengucapannya tidak boleh, nafasnya tidak boleh tertahan, harus dia mengalir karena hams.
Nah, dari sini kita bisa menjelaskan ya. Dan kita bisa mengidentifikasi bacaan kita sendiri sebelum bacaan orang lain. Ya, bisa apa? Bisa mengkoreksi atau mengidentifikasi apakah bacaan kita betul atau tidak. Ya, dalam hal ini hams di huruf kha atau nafas di huruf kha, apakah nafas kita di huruf kha itu sudah mengalir dengan sempurna atau dia masih tertahan. Nah, maka ini manfaat mempelajari apa? Sifatul huruf. Taib. Hams sudah ya. Afwan, tentang nafas sudah. Sekarang yang kedua tentang suara. Suara huruf kha apakah dia ya syiddah tertahan, rikhwah mengalir atau antara keduanya itu tawassut? Kira-kira Ikhwah, Ustaz. rikhwah. Nah, Rikhwah. kenapa rikhwah? Ya, karena apa? Selain huruf syiddah dan selain huruf tawassut. Silakan ada yang mau menyebutkan huruf syiddah. Ajidun Qatim Bakat, Ustaz. Ajid Qatin Bakat. Allah barik fik. Kemudian tawassut, silakan ada yang mau ini. Tawassut hurufnya apa? Siapa yang Lin mau? Umar, Ustaz. Lin Umar. Lina Umar. Allah barik fik. Allah barik fik. Ya, jadi maka ya Allah barik fik. Maka huruf kha ya suaranya dia rikhwah, mengalir. Tidak boleh tertahan dan tidak boleh antara tertahan atau keduanya. Antara tertahan atau antara mengalir atau tawassut ya. Maka dia nafas huruf kha dia harus mengalir. Al ya. Al harus apa? Harus mengalir. Itu ketika tebal. Nah, cara menghafalnya seperti apa? Maka hafalkan ya sifat huruf yang memiliki huruf-huruf yang sedikit ya. Hafalkan apa? Hafalkan sifatul huruf yang memiliki huruf-huruf yang sedikit. Contohnya ya, contoh kecilnya di hams dan jahar. Kalau kita menghafal huruf-huruf jahar, maka itu mungkin susah ya atau sulit untuk sebagian orang karena terkadang terlewat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menghafal hamsnya saja, maka jaharnya adalah kebalikan dari hams atau semua huruf hijaiyah selain huruf hams. Fahathahu syakhsun sakat hams. Maka selain fahathahu syakhsun sakat semuanya jahar. Begitu ya menghafalkannya. Sama juga suara ya. Di suara misalkan kita sekarang lagi bahas kha. Nah, huruf kha itu atau huruf rikhwa itu apa? Nah, maka kita hafalkan syiddah karena sedikit, ajidu qatin bakat, tawassut juga sedikit, lin Umar. Maka jawabannya selain tawassut lin Umar dan selain syiddah ajidu qatin bakat, maka semua huruf hijaiyah masuk ke rikhwah. Maka huruf kha masuk ke rikhwah. Barakallahu fik. Selanjutnya ketiga, nafas sudah, suara sudah, sekarang lidah. Lidahnya terangkat atau lidahnya ya datar. Nah, silakan yang menjawab. Isti'la atau istifal? Isti'la, Ustaz. Isti'la. Ya, isti'la karena lihat ya pangkal lidahnya naik. Pangkal lidahnya apa? Naik. Isti'la. Khussa dhawtin qidh. Ya. Khussa dhawtin qidh. Begitu. Maka ya, lidah huruf kha dia harus mengangkat, tidak boleh rendah. Begitu. Kenapa tidak boleh rendah? Karena kalau rendah itu maksudnya ke istifal. Ya, masuknya apa ke istifal. Adapun huruf kha dia apa? Ya, dia apa? Isti'la. Nah. Baik, Masya Allah. Nah, ini sifat yang ketiga. Sekarang lanjut ke sifat keempat. Nah, nafas sudah, suara sudah, lidahnya tadi sudah ya. Rikhwah apa? Afwan, huruf kha pangkal lidahnya naik ya. Kha, 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 hu ya. Khi misalkan ya. Sekarang 4. Aula tengah lidahnya. Apakah dia infitah atau itbaq? Tertutup aula lidahnya atau terbuka? Terbuka, Ustaz. Terbuka. Allah barik fik. Ya, infitah. Masya Allah. Nah, kemudian sifat kelima, terakhir, jauh atau dekat dari tempat keluar? Huruf kha. Baik, sebelumnya tadi huruf kha aula tengah lidahnya itu infitah.
Kenapa infitah? Karena huruf-huruf itbaq itu hanya ada 4 ya, ikhwan. Huruf itbaq itu hanya ada 4. Apa aja? Shad, Dad, At-Ta, dan Al-Dha. Shad, Dad, Ta, dan Dha. Itu huruf-huruf itbaq. Maka selain huruf itbaq, atau selain huruf keempat huruf tadi, maka semua huruf hijaiyah infitah. Infitah. Tapi maka yang kelima apa? Ya, suaranya atau pengucapan huruf kha ini jauh atau dekat dari tempat keluar. Tempat keluar itu kedua bibir ya. Ya, Jauh. jauh ya. Maka ismat atau izlaq? Ismat. Ismat. Karena izlaq hurufnya apa? Farra min lub. Farra min lub. Maka ini ismat. Nah, maka ya kita sudah mengetahui sifat-sifat dari huruf kha. Ya, dan kita sudah bisa mengidentifikasi. Yang pertama, ya caranya apa tadi? Kita harus tinjau dulu dari nafasnya. Ya, jangan langsung loncat ke suara dulu ya. Kemudian dari setelah nafas suaranya, kemudian lidahnya, ya, aulanya, dan jauh atau dekatnya dari tempat keluar. Maka kita bisa, ya, setelah kita mengidentifikasi ya huruf kha, baru kita bisa melatih rahang kita bagaimana pengucapan huruf kha yang baik dan benar. Dengan apa? Dengan modal ya mengetahui makhraj, kita sudah tahu makhrajnya, sifatnya sudah kita ketahui ya. Dan setelah ini nanti insya Allah kita akan membahas tentang tebal tipis. Karena sekali lagi ikhwah, ya kesempurnaan huruf itu setelah dia menyempurnakan harakatnya, ya membuka rahangnya ketika fathah, merendahkan rahangnya ketika kasrah, memonyongkan kedua bibirnya ketika dhammah. Setelah itu dia harus mengetahui makhrajnya. Setelah mengetahui makhrajnya, ya dia harus mengetahui sifat-sifat atau karakteristik huruf yang akan dia ucapkan atau yang hendak ia latih. Setelah mengetahui sifatnya, maka hendaknya ia mengetahui ya posisi dari pengucapan huruf yang hendak ia latih atau hendak ia ucapkan. Apakah dia tebal atau tipis? Maka ketiga poin tadi ya, pengetahuan tentang makhraj, pengetahuan tentang sifatul huruf, dan pengetahuan tentang apa? Kondisi rahang tebal atau tipis, maka itu sangat penting sekali. Nah, ini adalah ya cara untuk mengetahui sifat dari setiap makhraj. Nah, pertanyaannya, ya, kemudian ya, yang tidak memiliki lawan kata itu apa saja ya? Yang tidak memiliki lawan kata itu apa saja? Kemarin kita sudah bahas ya, ikhwan. Sifat-sifat yang tidak memiliki lawan kata. Nah, atau mudahnya sifat yang tidak memiliki lawan kata yaitu sifat yang ya khusus dimiliki oleh huruf tersebut ya. Atau apa? Sifat yang khusus dimiliki ya huruf tersebut ya. Nah, contohnya ya huruf shad. Huruf shad itu memiliki sifat safir atau berdesis. Ya, maka huruf shad ya nanti kita tambah sifat safirnya itu di keenam ya. Nah, urutan keenam. Jadi nanti antum kalau misalkan mau menurunkan apa? Sifat ya. Antum turunkan dulu dari sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Faham? Ya. Faham ya insyaallah. Jadi antum turunkan dulu apa? Sifat-sifat dari huruf yang antum mau ketahui sifatnya. Yang pertama dari sifat yang atau dari sifat yang memiliki lawan kata dulu. Setelah itu baru sifat yang tidak memiliki lawan kata. Contohnya tadi huruf shad ya, setelah kita tinjau nafasnya ya sama urutannya sama ya. Nafas, suara, lidah, tengah aula lidah atau aula tengah lidah, jauh dekat, baru kita sifat keenam ya atau sifat selanjutnya adalah sifat khusus dari si huruf tersebut. Nah, karena huruf kha itu tidak termasuk dari atau tidak termasuk huruf-huruf yang memiliki sifat yang tidak memiliki lawan kata, maka kelima sifat ini cukup untuk huruf kha. Nah, barakallahu fik. Baik. Jadi begitu ikhwah ya, untuk mengetahui sifatul huruf. Nah,
Kemarin kita sudah bahas ya, sifat yang tidak memiliki lawan kata. Afan. Nah, sifat yang tidak memiliki lawan kata. Baik, tunggu sebentar. Baik. Ya, sifat yang tidak memiliki lawan kata. Kemarin kita sudah bahas ya. Ada safir ya. Kita tulis lagi nggak apa-apa. Yang pertama ada safir. Safir ya. Ini huruf untuk huruf sad, zai, sin. Nah, kemudian yang kedua ada qalqalah untuk qutb jadid. Ya. Huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal. Ya. Yang ketiga, ya, ada lin. Lin untuk apa? Huruf Iya. Wow, iya. ya dan waw. Yang sukun, yang sebelumnya fathah. Nah, selanjutnya ada inhiraf. Inhiraf untuk huruf lam dan ra. Hari. Yang kelima ada takrir. Takrir khusus untuk huruf ra. Ya. Kemudian keenam tafashi. Tafashi khusus untuk huruf shin. Nah, khusus ya. Maka selain shin tidak bisa tafashi. 7 ada istitalah. Istitalah khusus untuk huruf dhad. Nah. Nah, ini sifat yang tidak memiliki lawan kata. Nah, yang pertama ada safir. Safir artinya berdesis. Berapa? Berdesis. Maka pengucapan huruf sad, zai, dan sin pengucapannya harus berdesis sesuai apa? Sesuai sifatnya. Nah, so, si, ya, atau zai, azzi. Nah, harus berdesis. Yang kedua, ada qalqalah untuk huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal. Catatannya, qalqalah tidak akan terjadi kecuali dalam keadaan sukun. Maka qaf itu disukunkan atau diberikan sifat qalqalah, artinya qalqalah itu apa? Memantul dalam keadaan sukun saja. Ab, aj, ad, ya, alpo, alqu. Nah, dan seterusnya. Kemudian ketiga lin. Lin artinya lunak pengucapannya. Lunak apa?
pengucapannya, atau lembut, lunak, lembut ya, sama saja ya. Yaitu ketika waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Au, ai, au, waw, yai. Nah, kemudian yang keempat ada inhiraf. Inhiraf itu untuk lam dan ra. Inhiraf artinya penyimpangan makhraj. Penyimpangan apa? Penyimpangan makhraj. Maksudnya apa? Penyimpangan makhraj di sini maksudnya apa? Yaitu ketika nafas, ya, nafas mengalir dari, ya, dari pita suara, ya, mengalir, nafas mengalir dari dalam, itu keluar ketika pengucapan huruf lam, maka nafas apa? Maka nafasnya itu dia, ya, keluar dari sisi kanan dan sisi kiri. Kenapa? Karena lam itu pengucapannya apa? Pengucapannya ujung lidah ditempelkan ke langit-langit atas. Maka apa? Tempat keluar, tempat keluarnya nafas itu tertutup oleh apa? Oleh ujung lidah. Maka nafasnya keluar dari sisi kanan dan sisi kiri. Nah, adapun huruf ra penyimpangannya di mana? Ya, kalau huruf lam nafasnya melebar ke kanan dan ke kiri karena jalur nafasnya itu, jalur nafas mengalir itu tertutup, ya, oleh ujung lidah, maka nafasnya ke kanan dan ke kiri. Adapun huruf ra penyimpangannya itu di mana? Yaitu ketika nafas dikeluarkan mengalir, ya, maka ya nafasnya itu dia mengerucut, mengerucut ke tengah lidah, mengerucut ke apa namanya, ke celah tengah lidah ya. Karena huruf ra juga ujung lidah, ya, tetapi dia ada celah untuk, ya, eh, berjalannya atau mengalirnya nafas. Nah, itu sedikit penjelasan singkat tentang inhiraf dan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian ada takrir, artinya bergetar, khusus untuk huruf ra. Tafashi artinya apa? Mengalir, afwan, menyebar nafasnya untuk huruf shin maka nafasnya harus menyebar. Ash, ka, ash, ti, ya, atau shash, ta, ya, tidak boleh. Misalkan sas, sas, itu nggak boleh ya, nggak boleh dia tertahan. Nafasnya harus menyebar. Ash, ash, ya. Insya Allah di halaqah minggu depan kita akan talaki huruf dan talaki al-fatihah, yaitu insya Allah akan lebih jelas. Kemudian istitalah, istitalah khusus untuk huruf dad. Artinya apa? Memanjang makhrajnya, memanjang makhrajnya. Nah, taib. Barakallahu fiik. Ini, ya, dengan ini insya Allah sifatul huruf yang sifatul lazimah itu sudah kita bereskan tentang, ya, sifat-sifat yang memiliki lawan dan yang tidak memiliki lawan kata. Taib. Silakan di screen yang mau. Kita akan lanjut ke sifatul aridah atau sifat-sifat yang tidak memiliki lawan kata. Sifat-sifat yang terkadang ada dan terkadang tidak ada. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke sifat yang aridah atau yang tidak memiliki apa, sifat yang terkadang ada dan terkadang tidak ada. Nah, yang pertama sifatul aridah yang pertama adalah, ya, harakat. Harakat fathah, kasrah atau dhammah. Nah, atau juga tanwin fathah, kasrah, tanwin kasrah, tanwin dhammah. Nah, selanjutnya yang kedua sukun.
Sukun insyaallah kita ma'ruf ya. Yang ketiga adalah saktah. Apa itu saktah? Saktah itu adalah berhenti tanpa mengambil nafas. Nah, saktah adalah apa? Berhenti tanpa mengambil nafas dengan niat melanjutkan bacaan. Beda antara saktah dan waqaf ya ikhwah. Ya. Antara saktah dan waqaf ya, bedanya hanya di nafas saja. Adapun dengan niat melanjutkan bacaan, waqaf pun demikian. Waqaf adalah berhenti dengan mengambil nafas dengan niat melanjutkan bacaan. Adapun saktah berhenti tanpa mengambil apa? Tanpa mengambil nafas ya. Dengan kadar 2 huruf. Kadarnya berapa? Kadarnya 2 huruf. 6. Biniyatil istinaf atau dengan niat melanjutkan bacaan. Beda dengan qata'. Jadi untuk masalah ini ya, nanti apa namanya? Ada istilah qata' atau qat'un, ada waqfun, ada saktun. Nah, berbeda istilahnya. Tapi sekarang kita fokus di saktah. Sekali lagi, saktah adalah berhenti tanpa mengambil nafas dengan niat melanjutkan bacaan. Kadarnya 2 huruf atau 2 ketukan. Selanjutnya, yang keberapa? Keempat adalah al-izhar. Izhar. Apa itu izhar? Izhar itu apa? Jelas. Nah, izhar itu jelas ya. Jelas. Nah, kemudian selanjutnya 5 ada idgham. Idgham artinya apa? Dengung, Ustaz. Memasukkan. Nah, memasukkan satu huruf ke huruf yang lain. Nah, selanjutnya ya, ada iqlab. Keempat ya. Afwan, kelima. Keenam. Ada iqlab. Apa itu iqlab? Mengganti suara ya, tanwin menjadi atau mengganti huruf tanwin menjadi suara mim ya. Mengganti menjadi suara mim. Nah, 7 itu ada ikhfa. Ikhfa artinya singkatnya samar ya, suara yang samar.
8. Ada tafkhim. Tafkhim artinya taghlidh, ya, atau tebal. 9. Ada tarqiq. Iya, betul. Barakallahu fik. Ada mad dan qasr. Mad itu bacaan panjang. Ya. Adapun qasr, qasr kita di sini boleh. Qasr kebalikan dari mad. Nah, baik, ini adalah sifat-sifat ya aridah atau yang terkadang ada dan terkadang tidak ada, atau yang tidak selalu membersamai huruf. Ya, karena huruf terkadang dia ya berharokat, terkadang dia sukun. Betul? Betul ya? Terkadang dia saktah, ya. Terkadang tidak. Ya, karena saktah hanya ada di beberapa tempat saja. Tidak semua huruf dibaca saktah. Begitu pula dengan idhar, ya, tidak semua bacaan dibaca idhar atau dibaca jelas, ya. Terkadang dibaca ya samar, ya. Terkadang dibaca atau suaranya diganti menjadi huruf mim atau iqlab, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu pula tafkhim dan tarqiq, ya. Tidak semua huruf itu dibaca tebal dan tidak semua huruf dibaca tipis. Ya, maka ya ada istilah huruf-huruf yang dibaca tebal dan ada juga istilah huruf-huruf yang dibaca tipis. Atau ada huruf-huruf yang diistilahkan dibaca selalu tebal. Selalu apa? Selalu tebal. Ada juga huruf-huruf yang dibaca selalu tipis. Nah, sebagaimana ada huruf-huruf yang dibaca selalu tebal, ada juga huruf-huruf yang selalu dibaca tipis, maka huruf juga ya ada yang terkadang dibaca panjang, terkadang dibaca qasar atau pendek. Ya, maka di sini ada mad dan qasr. Mad dan qasr. Mad di sini bukan dua harakat, ikhwah ya. Mad di sini bukan dua harakat. Adapun kalau dua harakat maka ya bukan mad, tapi apa? Mad tabi'i atau mad asli. Ya, karena kita mau asal kata mad itu adalah bacaan yang panjang. Begitu. Jadi kalau kita menghukumi suatu bacaan menjadi dua harakat, kita atau suatu bacaan itu dua harakat, kita tidak menghukumi atau tidak cukup bagi kita ketika menghukumi bacaan yang dibaca panjang dua harakat itu dengan istilah mad saja. Tidak cukup ya, karena mad ini sangat global. Ada mad yang dibaca dua harakat, ada yang mad dibaca 4 harakat, ya, 5 harakat, 6 harakat, atau wajib 6 harakat. Nah, ini semuanya di mad. Adapun qasar sebaliknya. Qasar sebaliknya. Qasar dibaca pendek. Nah, maka ya, ke-10 sifat ini atau 11 sifat ini adalah sifat-sifat yang terkadang ada di huruf tersebut, ya, dan terkadang tidak ada pada huruf tersebut. Contohnya di huruf kha tadi, kita sudah mengetahui ya sifat-sifat yang selalu menyertai huruf kha. Kha dalam kondisi apapun, kha dalam keadaan fathah, suaranya pasti harus mengalir. Kha dalam keadaan sukun, ya, lidahnya pasti dia apa? Terangkat. Ya, kha dalam keadaan dhammah, ya, awal lidahnya pasti terbuka. Ya, dan kha dalam keadaan apapun, ya pasti ya sifat-sifat yang tadi kita sudah turunkan itu tidak akan bisa terlepas dari huruf kha. Faham ya? Jadi sifat-sifat yang tadi kita turunkan di huruf kha misalkan, itu tidak akan pernah terlepas dari huruf kha bagaimanapun kha atau bagaimanapun kondisi huruf kha tersebut. Entah itu dia keadaan harakat, entah itu dia dalam keadaan sukun,
entah dia dalam keadaan idhar misalkan, ya, atau dalam keadaan apapun, huruf kha ya selalu, ya, atau sifat-sifat yang tadi kita turunkan itu selalu menyertai huruf kha. Berbeda dengan sifat-sifat aridah, ikhwah. Berbeda dengan sifat-sifat apa? Aridah. Maka huruf kha tidak mesti harakat selalu, ya. Karena huruf kha terkadang dia sukun. Dan huruf kha tidak mesti dia tafkhim, ya, tidak mesti tafkhim karena huruf kha memiliki dua keadaan, bisa tafkhim, bisa tarqiq, ya, atau disebut dengan tafkhim nisbi. Ya, nanti insyaallah kita akan jelaskan. Ya, dan huruf kha misalkan, huruf kha tidak tidak selalu dibaca satu harokat, satu ketukan atau qasar, pendek. Terkadang kha dibaca dua harokat, terkadang kha dibaca 4 harokat, bahkan terkadang kha dibaca 5 sampai 6 harokat. Nah, jadi ya, sekali lagi sifatul aridah ini adalah sifat yang terkadang ada dan terkadang tidak ada dalam satu huruf, ya. Menyesuaikan, begitu, menyesuaikan. Barakallahu fiik. Nah, baik, sampai sini anak kira cukup untuk pembahasan sifat, ya. Kita tidak terlalu dalam, ya, membahas sifatnya karena insyaallah, ya, kita akan langsung praktek, ya. Adapun yang mau memperdalami, ya, memperdalam sifatul huruf, ya, makhraj huruf dan lain sebagainya, itu insyaallah kita akan berikan, ya, materi yang lebih padat lagi, yang lebih apa namanya, yang lebih banyak lagi insyaallah di eh, kajian kita di level-level selanjutnya bismillah taala. Adapun sekarang insyaallah cukup. Anda rasa cukup. Nah, untuk sebagai pengetahuan dan yang penting, ya, terpentingnya antum bisa membedakan mana sifat-sifat yang selalu menempel dengan huruf, mana sifat-sifat yang tidak selalu menempel dengan huruf, dan bagaimana mengeluarkan atau menurunkan, ya, sifat-sifat dari suatu huruf itu dengan mudah, begitu. Nah, barakallahu fiik. Baik. Sambil menunggu, ya, eh, apa namanya? Misalkan tuh mau ada pertanyaan, silakan pertanyaan ditulis, ya. Silakan disampaikan di grup. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang sifat. Setelah ini kita absen 2 menit. Setelah absen kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu, ya, tafkhim dan tarqiq atau tebal tipis. Kondisi rahang tebal, ya, dan kondisi rahang tipis. Barakallahu fiik. Silakan eh, absen. Ya. Yang mau screen silakan sebelum Anda hapus, ya. Baik, Anda rasa cukup? Anda izin hapus. Silakan untuk mengisi absennya. Baik, sambil menunggu, kita lanjut, ya, tentang tafkhim dan tarqiq. Sebelum kita masuk ke materi tafkhim dan tarqiq, ya, kita harus mengetahui dulu, ya, atau kita mengulang makna dari tafkhim atau tarqiq tersebut, ya. Adapun tafkhim, ya, adalah bacaan yang dibaca tebal. Bacaan yang dibaca tebal. Maka tarqiq, ya, tadi kita sudah sampaikan, adalah bacaan yang dibaca, ya, dengan rahang kondisi rahang tipis. Tafkhim kondisi rahang tebal, tarqiq kondisi rahang apa? Kondisi rahang tipis. Baik. Baik, Anda akan menuliskan bagian tafkhim dan tarqiq. Silakan ditulis ulang, ya, atau diperhatikan atau di screen, ya. Silakan eh, lakukan apa yang mudah bagi antum, ya.
Tapi di sini kita punya ya bagian tapi ikhwah silakan diperhatikan. Di sini ada tafkhim, tabel, tafkhim dan tarqiq. Tafkhim tadi apa? Tebal. Tarqiq tadi apa? Tipis ya. Maka ada huruf-huruf yang dibaca dia selalu tebal. Ada huruf-huruf yang dibaca apa? Selalu apa? Selalu tebal. Kemudian ada huruf-huruf yang dibaca selalu tipis. Nanti kita akan cari tahu huruf-huruf apa saja yang dia selalu tebal dan huruf apa saja yang dia pengucapannya selalu tipis. Kemudian antara keduanya ada yang pertengahan, ya, yaitu ada huruf-huruf yang terkadang dibaca tebal dan terkadang dibaca apa? Dibaca tipis. Terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca apa? Dibaca tipis. Baik, kita akan cari tahu dari huruf-huruf yang selalu tebal. Huruf-huruf yang selalu tebal adalah semua huruf isti'la. Isti'la. Isti'la hurufnya apa saja? Siapa yang mau sebutkan? خصدات قيض Nah, barakallahu fiik. Khussadagtin qil. Khussa khussa khussadagtin qil. Khussadagtin qil. Nah, dari ya ketujuh huruf ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari ketujuh huruf ini ya ada pembagian lagi. Ada pembagian lagi. Ada huruf-huruf ya yang dibaca selalu tebal ya bagaimanapun kondisinya atau bagaimanapun harokatnya ya, yaitu huruf shad, dhad, ta dan dha. Shad, dhad, ta dan dha atau huruf-huruf itbaq ya. Nah, itu keterangannya apa? Dibaca tebal dalam kondisi apapun. Nah, huruf shad, dhad, ta, dha ya dibaca tebal dalam kondisi atau harokat apapun. Maksudnya ya dalam kondisi shad, dhad, ta atau dha kondisi kasrah ya maka
Sod, bod, ta, dan dha itu selalu akan tebal. Si, misalkan. Dha kasrah, dhi, dhi. Ya. Ta kasrah, ti, ti. Ya. Ti. Dad kasrah, di, di. Jadi bukan di. Atau sad kasrah bukan si, tapi tetap rahangnya tebal dulu baru kasrahkan. Rahangnya tebal dulu baru kasrahkan. Soy, soy, ya, soy, begitu. Kemudian dad sama di, ta juga sama ti, dha, ya, pun demikian dhi. Maka dibaca apa? Dibaca tebal. Baik, maka yang tidak masuk keempat huruf ini huruf apa saja? Huruf apa saja? Huruf kha, ghain, dan qaf. Maka kha, ghain, ya, dan qaf, ya, ketebalannya itu di bawah shad, dad, ta, dan dha. Ketebalannya di bawah apa? Kadar ketebalannya di bawah shad, dad, ta, dan dha. 6 ketebalannya. Atau disebut dengan apa? Tafkhim nisbi. Nah, tafkhim nisbi. Itu dalam keadaan apa? Yang pertama, yang pertama dalam keadaan kha, ghain, qaf dalam keadaan kasrah. Nah, maka kha, ghain, qaf dalam keadaan kasrah itu pengucapannya tidak sama seperti huruf shad, dad, ta, dan dha. Kalau tadi pengucapan huruf shad, dad, ta, dan dha ketika kasrah maka pengucapan rahangnya itu atau kondisi rahang, posisi rahangnya dari tebal dulu harus tebal. Ya, so kasrah, al si, ta kasrah, al ti, dha kasrah, al dhi, dhi, dad sama, al dhi, dhi. Ya, karena dia akan selalu tebal. Adapun huruf kha, ghain, qaf dalam keadaan kasrah maka ya kondisi rahangnya itu tidak tebal. Kondisi rahangnya ada di kondisi rahang tipis. Maka huruf kha ketika kasrah pengucapannya bukan khi. Ghain ketika kasrah pengucapannya bukan li. Li. Qaf ketika kasrah juga sama, bukan caranya seperti qoi, tapi dia langsung kasrah, langsung tipis. Khi, khi, ghi, qi, begitu ya. Ghi, qi, khi. Misalkan ya. Contohnya misalkan ya. Contohnya adalah qila atau ghidha atau khilfah. Nah, maka ketika qaf kasrah, ghain kasrah, kha kasrah, pengucapan rahangnya itu kondisi rahangnya harus langsung tipis. Khi, ghi, qi, qila, ghidha, khilfah. Bukan qila, bukan ghidha, bukan khilfah. Ya, paham? Nah, ini kondisi ya, kha, ghain, qaf yang pertama. Atau disebut dengan tafkhim nisbi. Kemudian yang kedua,
ya, yaitu ketika kha ghain sukun, ya, sebelumnya kasrah. Sebelumnya apa? Kasrah. Nah, contohnya misalkan ya, ikhwana, ikh, ikh, ya, bukan ikh, ya, bukan apa? Ikh, ikh, tapi ikh, ikh, ikhwana, ya, atau manikh thalatha. Nah, ikhwana. Kondisi ketiga, ya, ketika nisbi, ya, ketiga di sini, afwan, ketika kha ghain sukun sebelumnya kasrah, ya, palsu. Contohnya tadi, atau afwan, baik. Di sini pengucapannya apa? Pengucapannya tidak setebal sad, dad, ta dan dha. Karena sekali lagi dia tafkhimnya nisbi. Nah, baik, sampai sini sudah ditulis ya. Nah, maka ini ya huruf-huruf yang selalu tebal. Ya, selalu tebal. Nah, antum harus difahami. Selalu tebal berarti bukan berarti ada di ada di kadar tebal yang sama. Ya, huruf-huruf yang diucapkan selalu tebal itu bukan berarti apa? Pengucapannya ada di kadar ketebalan yang sama. Karena kadar ketebalan yang paling tebal ya yaitu ketika huruf shad, dad, ta dan dha ya dalam keadaan fathah setelahnya alif kemudian fathah kemudian dhammah dan seterusnya. Maka setelah shad, dha dan ta ini kemudian dha ya kemudian ketebalannya berkurang ketika ada di kondisi atau ada di huruf ghain, kha dan qaf ya. Maka apa? Kadar ketebalannya berkurang. Nah, kadar ketebalan yang berkurang ini disebut dengan tafkhim nisbi. Disebut dengan apa? Tafkhim nisbi. Ya. Maka ketika huruf shad fathah ya atau dhad ya misalkan shad fathah so itu ketebalannya akan berbeda dengan huruf ghain fathah. Gha, so tebal, gha,
tebalnya berkurang. Begitu. Nah, disebut dengan tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi kondisinya ada tadi ya, kita sudah sebutkan ada 3. Yaitu ketika ghain, kha dan qaf dalam keadaan kasrah. Kemudian ghain, kha sukun sebelumnya kasrah. Kemudian yang ketiga ghain, kha sukun sebelumnya kasrah palsu atau kasrah arid ya. Kasrah palsu atau kasrah arid. Baik. Barakallahu fiik. Nah, ini untuk pembahasan huruf-huruf yang selalu dibaca tebal. Sekali lagi Anda ingatkan, huruf-huruf yang dibaca selalu tebal tidak demikian ya, kadar ketebalannya atau tingkat ketebalannya itu sama. Karena tingkat ketebalan huruf itu berbeda-beda. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya At-Tamhid. Nah, barakallahu fiik. Waktu sudah menunjukkan jam 21:17. Ya, lebih 1 atau 2 menit. Ana rasa cukup ya. Pelajaran kita pada malam hari ini insyaallah ya. Pembagian tafkhim dan tarqiq ya. Yang dibaca selalu tipis dan yang dibaca terkadang tebal dan terkadang tipis itu akan insyaallah kita akan bahas di halaqah besok ya. Ana harap semuanya bisa hadir. Semoga Allah SWT ya memberikan kebaikan, kemudahan dan taufik kepada kita semuanya. Semoga Allah SWT memberikan kita dan keluarga kita, pasangan-pasangan kita dan anak-anak kita menjadi pasangan dan anak-anak yang ahli Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Semoga Allah SWT kumpulkan kita semuanya dan umat muslimin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa azab dan tanpa hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ana harap jika ada pertanyaan silakan ditanyakan atau didiskusikan di grup. Ya. Insyaallah halaqah kita akan berakhir di pekan depan. Sekarang itu halaqah kelima ya, Ifa. Keenam ya. Oh ya, kelima afwan. Kelima, besok ke-6, pekan depan ke-7 dan ke-8. Insyaallah besok kita akan bereskan tafkhim dan tarqiq. Di pekan depan kita akan memulai talaqi huruf ya. Tapi kita tidak akan talaqi 29 huruf sekaligus ya. Tapi kita akan ambil dan pilih beberapa huruf yang kita akan talaqikan menggunakan metode ini. Ya, kemudian insyaallah kita akan talaqi surah Al-Fatihah باذنillah taala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Semoga Allah SWT ampuni dosa-dosa kita semuanya. Ana mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in wasallam tasliman katsira. Kita cobakan dengan alhamdulillah kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Baik, izin live ya.